Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi di pelajaran seni budaya. Hari ini kita akan mempelajari menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kalau flora, tumbuhan, fauna adalah hewan, dan alam benda adalah benda-benda yang ada di sekitar. Masih ingat ya? Nah, sebelumnya saya akan beritahukan bahwa cabang seni budaya itu ada 4. Kita belajar seni budaya itu harusnya ada 4, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Ini 4-empatnya disediakan oleh pemerintah, namun kita bisa memilih 2. Nah, 2 ini yaitu seni rupa dan seni musik yang kita pelajari di SMP 184. Lalu masuk menggambar. Nah, ini berarti pelajaran seni rupa. Menggambar merupakan bahasa universal yang dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Jadi menggambar itu sudah ada sejak zaman prasejarah. Lihat anak-anak, zaman prasejarah ini adalah lukisan-lukisan yang dibuat oleh manusia pada zamannya. Biasanya ada di goa-goa, dan bahan yang digunakan itu bukan pakai cat tetapi pakai darah hewan atau pakai pewarna-pewarna alami. Nih, lihat juga, mereka juga biasanya menceritakan kehidupan mereka sehari-hari, berburu atau perang. Nah, untuk zaman sekarang sudah ada medianya banyak kan, ada krayon, ada pensil warna, bahkan komputer pun dapat digunakan untuk mendesain atau menggambar di era sekarang, menggambar karikatur, menggambar lain-lain, flora, fauna, dan alam benda pun bisa digambar melalui komputer atau laptop. Menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri, menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Seperti ini ya. Kemudian objek gambar itu adalah flora, fauna, dan alam benda. Jadi kalau kalian menggambar bunga, objeknya adalah bunga. Saya mau gambar hewan, objeknya itu saya mau gambar semut. Nah, berarti kalian menggambar semut. Nah, yuk kita lihat ya. Di sini coba nomor 1 kira-kira apa yo? Masuk ke fauna. Kedua, fauna juga. Ketiga, ada flora. Keempat, flora. Kelima, nah ini alam benda, benda-benda yang di sekitar kita. Yang keenam juga alam benda. Kita masuk ke dalam unsur seni rupa. Nah, diingat ya, setiap menggambar ini penting sekali. Seni rupa itu penting sekali memahami unsur seni rupa. Apa aja sih unsur seni rupanya? Ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, ruang, dan cahaya. Nah, ini adalah titik. Setiap gambar memerlukan titik. Titik adalah unsur seni yang paling simpel dan paling mudah ya. Kemudian gambar. Garis ini ada, lihat, garis mendatar, tegak, miring, lengkung, silang, sejajar, garis zigzag, garis spiral, garis gelombang. Ada bidang. Ingat ya, bidang seperti ini. Bidang lingkaran, segitiga. Lalu, nah, bentuk. Kalau bentuk udah ada volumenya. Seperti ini ya. Nah, bentuk bunga juga, bentuk flora
fauna, alam, benda itu termasuk bentuk juga ya. Warna, tekstur, ini tekstur nih. Nah, lihat tekstur ini ada, kalau kalian pegang karpet, teksturnya seperti ada bulu-bulunya, atau pegang duren tajam-tajam, kasar, ada yang halus, nah itu adalah tekstur. Kalau kain ya halus jelas. Oke. Kemudian ada gelap cahaya. Ini ruang. Lihat anak-anak, ini ruang ya. Nah, di sini ada ruang, seperti ada di ruangan, seperti ada di sebuah tempat. Ini adalah gelap atau terang, atau disebut juga cahaya. Nah, anak-anak coba lihat, kalau cahayanya dari sini, dari sebelah kiri, terus ada cahaya, berarti yang gelap ada di sebelah kanan. Nih gelap nih kanan. Sebaliknya, kalau cahaya di sebelah sini, sebelah kanan, berarti yang gelap sebelah kiri. Kalau di atas berarti yang gelap ada di bawah, tapi enggak kalau di depan ada di belakangnya. Nah, begitu ya. Nah, tadi ketinggalan nih warna. Lihat, warna primer adalah warna utama. Nih, warna primer itu ada di lingkaran pertama. Lihat ya anak-anak. Apa aja sih warna primer? Warna utama apa aja? Merah, kuning, biru. Warna ini tidak ada campurannya. Ini adalah warna yang benar-benar utama, jadi nggak bisa dicampur-campur. Nah, apa ya warna utama disebut apa? Warna primer. Apa aja? Merah, kuning, dan biru. Lalu lingkaran kedua ini adalah sekunder. Sekunder ini campuran dari dua warna primer. Misalnya, merah campur kuning jadinya oranye. Lihat lagi, kuning campur biru jadinya hijau. Merah campur biru jadinya ungu. Nah, ini oranye, ungu, dan hijau adalah warna sekunder. Nah, selanjutnya ada warna tersier. Warna tersier ini yang jelas ada campuran dari warna sekunder. Nah, sekunder berarti warna oranye campur hijau jadinya coklat. Nah, tersier ini cluenya adalah coklat, tapi coklat kehijau-hijauan, coklat keungu-unguan, coklat ke oren-orenan, itu warna tersier. Lalu bagaimana kita menghafal ini semua? Nah, Bu Lydia akan berikan cara yang mudah untuk menghafalnya, yaitu kita akan menggunakan lagu. Lagunya gini ya. Titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, ruang, cahaya, itu nama unsur, unsur, seni rupa. Kalian bisa? Coba sekali lagi ya. Siap? Mulai. Titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, ruang, cahaya, itu nama unsur, unsur, seni rupa. Nah, sekarang kita lebih cepat ya. Ayo, lebih cepat nyanyinya sama-sama ya. 1, 2, 3. Titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, ruang, cahaya, itu nama unsur, unsur, seni rupa. Nah, begitu cara menghafal unsur-unsur seni rupa. Jadi
Kalau ada soal tentang unsur seni rupa, kalian sudah hafal. Siap? Oke, selanjutnya. Selain unsur seni rupa, prinsip seni juga harus kalian ketahui. Karena prinsip seni ini sangat baik dalam menggambar. Ada kesatuan, keseimbangan, irama, komposisi, proporsi, pusat perhatian, keselarasan, gradasi, dan penekanan. Nah, kita fokus ke komposisi. Dalam menggambar, komposisi ini disebut adalah tata susunan yang meliputi keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Jadi, ternyata prinsip-prinsip yang di sini ada nomor satunya itu komposisi. Ini mencakup dari prinsip seni dan unsur seni. Ingat, komposisi itu mencakup dari prinsip seni dan unsur seni. Ada apa aja sih? Ada simetris dan asimetris. Biasanya hanya 2, tapi Bu Lydia kasih contoh 4. Lihat simetris ini, kalau kalian menggambar itu tata letaknya seimbang. Ada kanan kiri, bawah, atas, semuanya itu sama. Lalu kalau asimetris, lihat gambarnya nggak selalu sama, bentuknya nggak selalu sama, dan bisa lebih besar di sini, di atas atau di bawah. Kalau sentral, biasanya gambar di tengah-tengah. Misalnya kalian gambar orang di tengah satu, nah itu sentral. Nah, yang ini segitiga, itu adalah komposisi. Next, teknik menggambar. Nah, lihat anak-anak, ini masuk ke dalam ulangan lagi. Teknik pointillis, menggunakan titik-titik secara berulang sampai membentuk suatu objek gambar. Wah, ini teknik yang sangat diperlukan kesabaran. Karena semua gambar itu bukan pakai garis, tetapi pakai titik-titik. Lihat ini, gambar sepatu ini murni semuanya dari titik-titik. Bayangkan kalau kalian tidak sabar dalam menggambar menggunakan teknik pointillis. Selanjutnya, teknik arsir. Teknik arsir ini dilakukan dengan menggunakan spidol, pensil, arang, bolpen, ataupun alat tulis lainnya. Nah, ini contohnya. Kita mengarsir ini juga membutuhkan kesabaran. Selanjutnya, teknik blok atau siluet. Menutup objek gambar menggunakan satu warna. Nah, lihat ini. Gambar siluet-siluet seperti ini. Biasanya kalau dijual-jual itu gambar muka kita dari samping. Nah, itu termasuk gambar siluet atau teknik blok ya. Lalu teknik akuarel. Nah, ini sapuan basah. Menggunakan media yang basah agar hasil gambarnya bisa transparan dan catnya bisa cepat menyebar. Cat apa sih yang transparan? Biasanya cat yang digunakan adalah cat air karena membutuhkan air yang banyak. Nah, lihat ini, gambarnya transparan. Warna putih pada kertas itu masih terlihat. Lalu teknik dusel, menggosok media gambar hingga muncul efek gelap terang. Nah, teknik dusel ini biasanya pakai pensil di jari kalian di ujungnya. Kalau males arsir, didusel-dusel, digosok-gosok. Nah, itu namanya teknik dusel. Selanjutnya teknik plakat, mengandalkan sapuan cat yang lebih tebal. Nah, ini gambarnya ya anak-anak, lebih tebal dibanding akuarel. Teknik garis, menggambar bentuk rusuk-rusuk yang tertata sedemikian rupa hingga membentuk gambar objek yang diinginkan. Nah, ini detail sekali ya. Nah, ini termasuk teknik menggambar. Lalu ada alat dan bahan. Nah, anak-anak
kalau kita menggambar itu memerlukan alat bahan yang sesuai. Jangan sampai gambar kamu kecil tapi kamu menggunakan cat minyak atau kamu menggunakan pensil yang sangat besar. Coba kita lihat ya. Ada pensil, penghapus, krayon, dan lain-lainnya. Nah, ini perlu kalian tahu, pensil itu jenisnya banyak. Coba kamu beli di fotokopian. Ada yang H, ada yang B, ada yang makin lama 2B, 3B, 4B. Biasanya ujian kalau pakai pensil apa? Yang 2B ya? Iya, karena lebih tebal. Ini yang bisa terlihat sampai sini. 8B juga bisa terlihat. Tapi kalau 8B dia semakin mudah patah karena dia lebih lunak. Kalau H, anak-anak ingat ya, kalau H itu kalau H dia lebih tipis. Jadi kalau pensil tipis, pensil buat sketsa biasanya pakai pensil H. Bahkan bukan HB lagi, ada lagi H. Nah, kalau B itu pensil yang agak tebal. Ya, ingat kalau pensil tebal diperlukan pensil tebal itu pensil B. Kalau tipis itu pensil H. Semakin tebal itu semakin lunak pensilnya. Lihat nih, semakin tebal dia semakin lunak, mudah patah ya. Nah, itu alat dan bahan. Lalu kita sekarang belajar menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, harus pakai teknik juga nih. Lihat anak-anak. Ayo, siapa yang gambar langsung set jadi. Nah, itu udah oke. Tapi mula-mula kita belajar memakai tahapan. Lihat ya tahapannya. Bikin lingkaran dulu, batangnya dikasih garis. Mulai dari unsur-unsur seni, akhirnya jadi bidang, terlihat jadi diwarnain, ada gradasinya semuanya. Nah, itu teknik atau tahapan menggambar ya. Tahapan menggambar. Nah, kalau ini menggambar alam benda, cangkir alam benda. Kalau ini menggambar flora. Nah, anak-anak, Bu Lydia memberikan materi ini agar kalian semakin ingat lagi karena besok kita sudah mulai PTS. Jadi, pelajari materi ini sehingga kalian mudah dalam mengerjakan soal-soal di PTS. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Sampai jumpa dan kerjakan tugas yang sudah Bu Lydia berikan melalui Google Form. Selamat belajar.